Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 15 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar tidak hanya mengerti namun menjadikannya bagian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silakan, Saudara Flandi. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, tanggal 15 Juni, yang berjudul Hari Sabat diciptakan oleh Kristus. Ayat hafalan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 16. Sabat telah disucikan pada waktu kejadian. Sebagaimana telah diurapi bagi manusia, hari Sabat bermula pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Damai di seluruh dunia, karena bumi berada dalam keselarasan dengan surga. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan dia berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya yang sempurna. Kejadian 1 ayat 31. Oleh karena ia telah berhenti pada hari Sabat, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Diasingkan untuk satu maksud yang suci. Diberikannya kepada Adam untuk hari perhentian. Itulah peringatan pekerjaan penciptaan dan menjadi tanda kuasa Allah dan kasih-Nya. Alkitab berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, menyatakan sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dari karyanya. Kejadian 2 ayat 3, Mazmur 111 ayat 4, Roma 1 ayat 20. Segala sesuatu telah dijadikan oleh anak Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan itu, adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Sabat adalah termasuk di dalam hukum yang diberikan di Sinai, tetapi itu bukanlah pernyataan yang pertama tentang hari perhentian. Umat Israel telah mengetahuinya sebelum datang di Sinai. Di dalam perjalanan ke sana, Sabat itu telah dipelihara. Hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa, sebagaimana halnya dengan 10 hukum. Dari hukum itu, di mana hukum keempat adalah salah satu di antaranya. Kristus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hari Sabat akan tetap menjadi tanda dari kuasa Khalik. Dan apabila Eden akan kembali mekar, bersemi di atas dunia, maka hari Sabat Tuhan yang disucikan akan dimuliakan oleh seluruhnya yang ada pada naungan matahari. Sabat berganti Sabat, penghuni dunia
yang telah dibaharui itu akan naik, sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Matius 5 ayat 18, Yesaya 66 ayat 23, Alfa Omega, jilid 5 halaman 298 300. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Flandi atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, Sabat memang Kristus yang ciptakan, sebab segala sesuatu Dia yang ciptakan, dan itu termasuk hari Sabat. Karena itu, Sabat adalah milik Yesus. The Desire of Ages halaman 288 paragraf 2 menyatakan, sebab Sabat itu diadakan karena manusia. Itu adalah hari Tuhan. Itu adalah milik Kristus. Karena Dialah yang menjadikan segala sesuatu, Ia telah menjadikan hari Sabat. Itu sebabnya Yesus disebut Tuhan atas hari Sabat. Sebab oleh Dialah Allah Bapa menjadikan segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 2. Itu sebabnya juga Yesus disebut pencipta. Dan Yesus tidak hanya menciptakan hari Sabat, tetapi Dia juga berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 419 berkata, pada mula pertama Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1. Halik dan semua makhluk surga bergembira merenungkan peristiwa yang mulia ini. Ini adalah Sabat pertama, dan dalam kutipan ini disebutkan Bapa dan Anak beristirahat. Kenapa disebut Bapa dan Anak? Karena Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Anaknya, Yesus Kristus. Pekerjaan penciptaan adalah pekerjaan dari dua oknum saja, yaitu Bapa dan Anaknya. Dan bukan hanya pada mulanya. Dalam halaman selanjutnya, Nyonya White menuliskan Alfa dan Omega jilid 6 halaman 240 yang berkata, surga dan bumi akan bersatu dalam puji-pujian sebagaimana Sabat berganti kepada Sabat. Yesaya 66 ayat 23. Bangsa-bangsa yang diselamatkan akan tunduk menyembah Allah dan Anak Domba dengan kegirangan. Pada mulanya Bapa dan Anak beristirahat pada hari Sabat. Pada akhirnya Bapa dan Anak juga beristirahat pada hari Sabat, dan semua akan berbakti dari Sabat ke Sabat untuk menyembah Bapa dan Anak. Jadi, adalah masuk akal jika kita di dunia ini berbakti setiap hari Sabat menyembah oknum yang sama di surga nanti, yaitu Bapa dan Anaknya. Sebab memang Bapa dan Anaklah yang menjadikan hari Sabat. Bahkan, dalam manuskrip Releases volume 3 halaman 425 paragraf 3, Nyonya White menuliskan, adalah dalam rencana Allah bahwa pekerjaan yang dilakukan Kristus harus diselesaikan pada hari Jumat, dan bahwa pada hari Sabat Dia harus beristirahat dalam kubur, bahkan seperti Bapa dan Putra beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaan kreatif mereka. Jam yang sepertinya kekalahan Kristus adalah saat kemenangannya. Yesus yang menjadikan hari Sabat harus mati demi penebusan umat manusia, dan Dia beristirahat dalam kubur pada hari Sabat. Dalam matinya, Yesus tidak melanggar kekudusan hari yang Dia sendiri jadikan. Dan dari kutipan ini jelas bahwa hari Sabat yang Alkitabiah adalah hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7. Sabat inilah yang Yesus ciptakan. Karenanya, perhatikan kutipan berikut ini dari Signs of the Times, September 26, tahun 1892, paragraf 4, yang berkata, untuk menghadiri kebaktian pada hari Sabat, untuk berdoa sesekali atau secara teratur, tidak membuat orang menjadi orang Kristen. Yang penting adalah untuk dipersatukan dengan Kristus, untuk percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi, untuk hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Pada hari Sabat, kita ingat bahwa hari Sabat yang jadikan Yesus, hari Sabat untuk pelihara pengetahuan akan Allah Bapa, yang tentunya melalui Anaknya. Hari Sabat adalah tanda bahwa Allah yang menguduskan kita, yaitu melalui Anaknya,
Melalui hari Sabat, kita menerima karakter Bapa yang adalah namanya, yaitu meterai Allah, dan itu tentunya melalui anaknya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tidak heran melalui tulisan ini, Nyonya White menasihatkan bahwa saat kita berbakti pada hari Sabat, itu tidak membuat kita menjadi Kristen. Yang terutama dalam hari Sabat adalah untuk dipersatukan dengan Kristus dan hidup oleh iman dalam Yesus Kristus. Inilah yang terutama saat kita berbakti pada hari Sabat. Kenapa demikian? Counsels for the Church, halaman 261 paragraf 1 menutup. Bapa surgawi kita berhasrat melalui ketaatan pada hari Sabat untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang dirinya. Dia menginginkan agar Sabat mengarahkan pikiran kita kepadanya sebagai Allah yang benar dan hidup, dan bahwa dengan mengenalnya kita dapat memiliki hidup dan kedamaian. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, meski hari Sabat yang menjadikan adalah Yesus Kristus, dan pada hari Sabat, kita yang terutama adalah untuk bersatu dengan Yesus. Tetapi tujuannya adalah untuk memelihara pengetahuan tentang Allah Bapa. Sebab dialah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Dan dengan mengenal Allah Bapa, itulah hidup kekal dan kedamaian. Bagaimana untuk bisa mengenal Allah Bapa? Melalui anaknya. Inilah pentingnya hari Sabat. Dan pada hari Sabat kita bersatu dengan anak Allah. Sebab hanya melalui Kristuslah kita dapat mengenal Bapa dan bersatu dengan Bapa. Apanya yang perlu kita kenal dari Bapa dan anak? Karakternya, yaitu nama mereka. Dan itulah meterai Allah. Jadi, ingat kembali, pada hari Sabat yang terutama adalah bersatu dengan Kristus. Sebab melalui Kristuslah kita mengenal Bapa dan memelihara pengetahuan akan Bapa. Sebab dengan mengenal Bapa, kita mengenal karakternya, itulah meterainya untuk kehidupan kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik ini ya Bapa, karena penting bagi kami memahami pada hari Sabat, yang terutama adalah kami bersatu dengan anak-Mu, Yesus Kristus, sebab dengan persatuan kami dengan Dia, pengetahuan kami tentang diri-Mu, satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup, Bapa kami yang di sorga, adalah melalui anak-Nya. Dan dengan pengenalan ini, itulah hidup yang kekal. Tolong kami ya Bapa, hadirlah bersama kami ya Yesus melalui kehadiran Roh-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.